wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Asmara Murni. Saya adalah seorang guru bidang studi pendidikan agama Islam di SD Negeri Baliatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah, Provinsi Aceh. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 1 di LPTK IAIN Takengon dengan NIM 2442160109. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Baliatu pada kelas 5 materi Aku Anak Soleh dengan submateri Manusia sebagai Khalifah. Berikut ini video uji kinerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Negeri Baliatu. Inilah sepintas cerminan sekolah kami. Sudah rapi semua? Sudah, Bu. Sudah. Seperti biasa, Ibu ingin mengabsen. Ada teman-teman yang nggak datang ya? Enggak ada, Bu. Semua hadir ya, pas kita 15 orang ya. Alhamdulillah semua berarti hadir untuk hari ini. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan, kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Coba silakan satu orang pimpin doanya. Ya, Niko silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman kamila. Amin. Ya, anak-anak Ibu sekalian, sangat penting sekali kita membaca doa sebelum dan menyudahi suatu kegiatan. Paling tidak kita membaca basmalah dalam memulai sebuah kegiatan. Anak-anak Ibu semuanya, sekarang kita seperti biasa melakukan murojaah hafalan surat-surat pendek. Minggu yang lalu sudah sampai surat Al-Qur'an. Ya. Hari ini kita mulai lagi surat Al-Fil. Ya, silakan anak-anak Ibu kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
selanjutnya nak, untuk menumbuhkan semangat kita supaya belajarnya enak, coba kita dulu tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Harus selalu semangat. Baik anak-anak ibu, coba perhatikan semua ke depan. Di depan sudah ada slide PPT. Coba perhatikan gambar di depan. Itu gambar apa nak? Anak-anak sedang bermain. Iya, gambar sekelompok anak sedang bermain. Itu pakaiannya sama nggak? Tidak. Tidak kan? Tidak sama. Antara anak yang satu dan yang lainnya itu memakai pakaian yang berbeda. Mereka memakai pakaian adat. Saya ingat nggak minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Indahnya saling menghargai, Bu. Ya bagus Intan, indahnya saling menghargai. Inilah salah satunya. Walaupun mereka berbeda-beda suku, tapi mereka tetap saling bersama, tetap saling menghargai walaupun berbeda itu. Itulah manfaatnya perbedaan itu agar kita bisa saling mengenal. Anak-anak ibu, untuk hari ini kita akan meneruskan materi kita ke pembelajaran yang kedua, yaitu tentang manusia sebagai khalifah. Apa judulnya tadi? Manusia sebagai khalifah. Ya, manusia sebagai khalifah. Jadi dalam materi manusia sebagai khalifah ini, setelah nanti kita belajar, kita akan mencapai tujuan pembelajaran. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu kita akan mengetahui apa itu makna dari khalifah. Yang keduanya, apa itu makna manusia? Makna manusia itu sebagai khalifah dengan benar. Dan yang terakhir, menampilkan contoh perilaku manusia sebagai khalifah dengan tepat. Mau nggak menonton video? Ya, di sini ada sudah Ibu sediakan video motivasi. Dengan impian dan keinginan yang tak terbatas. Akan tetapi, kita hidup dengan waktu dan tenaga yang terbatas. Itulah yang menjadi tantangan dalam hidup, untuk menciptakan strategi bagaimana cara mewujudkan impian kita. Terkadang kita lelah saat berjuang, tak jarang terbesit pikiran untuk menyerah. Terkadang kita lelah untuk belajar, tak jarang terbesit pikiran untuk mengubur impian. Tapi, apakah kita akan membiarkan hidup kita sia-sia begitu saja? Biarkan waktu membilas kita menjadi makhluk yang indah. Bukankah dengan berjuang, hidup kita akan menjadi terhormat? Bukankah dengan belajar, kita akan memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita? Teruslah belajar dan berjuang, karena hanya dengan itulah kita akan dikenang oleh dunia. Hiduplah seolah engkau mati besok, tapi belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Sudah disaksikan videonya? Sudah. Kita sudah menyaksikan video motivasi. Bagaimanakah pentingnya itu menuntut ilmu? Jangan pernah menyerah. Kalau kita ingat akhirat, kita seolah-olah mati besok. Kalau dalam menuntut ilmu, seolah-olah kita hidup 1000 tahun lagi. Jangan ada kata bosan, kata menyerah. Teruslah berjuang, teruslah semangat. Coba nak, karena pembelajaran kita hari ini akan dilakukan secara berkelompok. Coba 5 orang. Satu kelompok ada 5 orang. Coba bergabung sama kelompoknya. Ini ke sini, ini ke sini, ini. Langsung pindah ya. Coba semua perhatikan. Ada berapa gambar di depan? Coba lihat. Iya, ada 3 gambar. Gambar yang pertama itu sedang ngapain? Sedang ngapain? Sedang memimpin doa. Itu ada seorang ketua kelas sedang memimpin doa. Gambar kedua tentang apa? Iya, anak sedang sholat. Yang ketiga gambar apa? Gambar bumi. Terus ada orang yang membuang sampah pada tempatnya. Jadi, ibu mau bertanya, pernah nggak kalian dalam suatu kegiatan menjadi ketua kelas misalnya? Ketua rutu, pernah? Pernah. Informasi apa yang kalian dapat dari gambar yang ketiga itu di depan? Yang pertama, di
situ. Seseorang yang menjadi pemimpin. Terus kita harus senantiasa beribadah. Dan yang terakhir itu orang yang selalu disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya dan menjaga alam sekitarnya. Ada orang yang menanam tumbuhan untuk penghijauan. Jadi anak-anak ibu semua, ada nggak pertanyaan dari apa yang kalian lihat di depan ini? Ada Bu. Ada Salsa. Karena apa pertanyaannya? Apa contohnya kita sebagai khalifah menjaga pelestarian lingkungan? Ya, apa contohnya? Kita sebagai khalifah, jujur kita tadi khalifah. Apa contohnya? Kita sebagai khalifah menjaga lingkungan sekitar. Itulah apa yang kalian lihat di gambar nomor 3. Kita harus menjaga keindahan, kelestarian lingkungan di sekitar kita dengan contoh-contoh kecil. Contoh kecilnya yang pertama, membuang sampah pada Tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi yang bisa kita lakukan? Jangan buang sampah di aliran-aliran sungai. Buanglah sampah itu pada tempatnya supaya bumi kita tetap lestari. Coba anak-anak ibu semua, di sini ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Udah, coba perhatikan di LKPD-nya. Coba semua lihat di LKPD-nya. Di situ ada petunjuk pengerjaan. Jadi setiap kelompok itu masalahnya berbeda-beda. Untuk kelompok 1 masalahnya tentang sampah yang ada di lingkungan sekolah. Yang orang membuang sampah secara sembarangan. Apa nanti penyebabnya? Apa nanti solusinya? Itu dibuatkan. Kelompok 2 tentang ada di kelas siswa yang suka mengejek temannya, tidak saling menghargai. Itu pun dibuat apa penyebabnya dan solusinya. Begitu juga dengan kelompok 3 nak ya. Kelompok 3 menjaga pelestarian lingkungan sekitar. Ada taman yang sudah tidak terurus. Itu apa penyebabnya? Nanti dibuat solusinya. Setelah kalian mengerjakannya, nanti kalian mempresentasikan ke depan. Ada pertanyaan tentang pengerjaan LKPD-nya? Sudah mengerti semua, nak? Sudah Bu. Jadi anak-anak ibu, sebelum kalian mengisi jawabannya, coba kalian simak atau kalian amati, kalian dapat lihat informasi dari video pembelajaran tentang manusia sebagai khalifah yang ada di depan. Nanti yang penting-pentingnya itu dicatat supaya nanti dalam mengerjakan LKPD-nya itu tidak ada kesulitan. Coba perhatikan ke depan, nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subbab yang kedua, manusia sebagai khalifah. Pengertian khalifah. Kalian sudah pernah membaca tentang kisah penciptaan Nabi Adam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, para malaikat mengajukan keberatan atas tugas Nabi Adam sebagai khalifah. Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Kemudian mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Khalifah adalah pemimpin untuk mengurus bumi, untuk melaksanakan perintah-perintahnya, dan memakmurkan bumi, serta memanfaatkan segala isinya. Tentu ini tugas yang sangat berat bagi manusia. Kalian adalah calon-calon pemimpin yang mendapatkan amanah dari Allah agar mampu mengurus bumi yang telah Allah ciptakan. Tugas-tugas manusia sebagai khalifah. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas yang dipertanggungjawabkan kepada Allah. Nah,
Tugas-tugas utama sebagai khalifah antara lain terus belajar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Allah memerintahkan kepada kita untuk terus belajar sepanjang hayat. Belajar dan terus belajar, itulah tugas kita. Dengan belajar, kalian akan semakin mampu menghadapi tantangan kehidupan, menjaga akal pikiran dan hati nurani untuk mengabdi kepada Allah. Allah telah memberikan kenikmatan yang istimewa untuk manusia, yaitu akal dan pikiran. Sebagai bentuk rasa syukur, maka seluruh kehidupan ini kita serahkan kepada Allah. Mewujudkan masyarakat yang adil, saling menolong, menjaga persatuan dan kesatuan. Allah menugaskan manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan tetap rukun dalam kebinekaan. Menjaga alam agar tetap lestari. Manusia bertanggung jawab menjaga alam dari kerusakan. Kerusakan alam dapat menimbulkan bahaya dan malapetaka bagi penghuninya. Karena itu, sebagai khalifah kita harus menjaga dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disaksikan kan videonya tadi? Sudah. Di situ sudah dijelaskan mulai dari pengertian manusia sebagai khalifah, tugas-tugas kita, manusia itu apa sebagai khalifah. Kalian sudah mengerti tadi? Sudah. Ada nggak yang belum mengerti? Sudah kan? Jadi tugas kita itu sebagai khalifah bukan hanya tentang menjaga diri kita sendiri, tapi juga kita menjaga kelestarian alam sekitar. Tugas kita sebagai khalifah, kita harus beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Harus senantiasa menuntut ilmu. Harus semangat menuntut ilmu. Harus menjaga kelestarian alam sekitar. Itulah kita sebagai khalifah yang soleh. Udah mengerti kan? Coba kerjakan terus nak di LKPD-nya. Silakan mulai dari sekarang kerjakan. Sudah selesai anak-anak? Nah, sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil kelompok masing-masing. Coba nanti kelompok 1 maju ke depan, kelompok 2 dan 3 diamati, didengar apa yang dikatakan kelompok 1. Nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan. Silakan nak, kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang masalah sampah yang ada di lingkungan sekolah. Mulai dari penyebab utama dari masalah tersebut sampai dengan solusinya. Berikut jawaban dari kelompok kami. A. Menyebabkan utama dari masalah tersebut. 1. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya kebersihan lingkungan di kalangan siswa. 2. Tidak adanya tempat sampah yang memadai di sekitar area sekolah, sehingga siswa bingung harus membuang sampah di mana. 3. Kebiasaan buruk yang terus dilakukan tanpa adanya sanksi tegas dari pihak sekolah. B. Mengapa siswa membuang sampah sembarangan? 1. Siswa mungkin merasa tidak ada konsekuensi yang serius jika mereka membuang sampah sembarangan karena peringatan dari kepala sekolah tidak diikuti dengan tindakan nyata. 2. Beberapa siswa tidak merasa terlibat langsung dalam menjaga kebersihan sekolah sehingga mereka merasa bukan tanggung jawab mereka. C. Solusi yang dapat dilakukan. 1. Kampanye kebersihan sekolah yang kreatif.
membuat poster-poster edukatif yang mengingatkan siswa tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya dengan gambar yang menarik dan pesan yang jelas. Kesimpulan, sebagaimana anak soleh yang menyadari peran manusia sebagai khalifah di bumi, solusi yang kita lakukan harus kreatif, aplikatif, dan melibatkan partisipasi aktif semua siswa. Selain itu, membangun kesadaran dan kebiasaan baik secara bersama-sama adalah kunci atau mengatasi masalah sampah di sekolah. Ya, bagus sekali. Kelompok 1 silakan duduk. Kita kasih apresiasi dulu. Kita kasih tepuk tangan. Ya, kelompok 1 telah selesai mempresentasikan hasil diskusinya tentang penyebab sampah yang masih ada di sekitar lingkungan sekolah. Salah satu penyebabnya tadi apa? Kurangnya kesadaran dari diri siswanya akan pentingnya kebersihan itu. Apa solusinya tadi, Nak? Salah satunya? Solusinya? Iya, kalian bisa membuat poster. Kita nanti bisa bersama-sama membuat poster-poster inovatif tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang lain benar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali hasil diskusinya. Silakan duduk kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan juga. Mana tepuk tangannya yang lain? Biar semakin bawahnya. Kelompok 3, silakanlah ke depan. Yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang masalah sebuah taman umum yang dulunya indah dan rapi, kini tidak terawat. Banyak tanaman yang mati, dan masyarakat secara menghadapi taman tersebut. Victor dan kelompok kami banyak tempat tangan dan saksi sama Bagus sekali untuk kelompok 3. Silakan duduk, Nak. Kasih tepuk tangan lagi. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempresentasikan hasil kelompoknya, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3. Jadi hasil dari Ibu sudah sangat bagus ya, anak-anak Ibu semua. Sekarang dapat kita tarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Salah satunya mulai dari pengertian khalifah. Apa tadi khalifah itu? Pemimpin. Pemimpin di muka bumi ini. Bukan harus menjadi presiden dulu, bukan harus menjadi bupati dulu, baru itu dinamakan khalifah. Sekarang pun kita menjadi khalifah. Kalau ingin menjadi khalifah yang soleh, harus senantiasa melakukan tugas-tugas kita sebagai khalifah. Terus apalagi yang bisa kita lakukan sebagai khalifah? Harus senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, menjaga hati nurani dan pikiran kita untuk tetap baik. Dan pengertian dari Ibu semuanya? Coba berdiri dulu semuanya, kita ice breaking dulu ya, supaya merengkangkan situasi. Kita ice breaking. Berdiri semua. Tangan diputar-putar, kedot
sudah belajar tentang materi manusia sebagai khalifah. Coba kalian isi refleksi. Apa yang kalian dapat dari mempelajari materi ini? Apa tantangannya? Apa saja yang sudah kalian dapat tentang pengertian khalifah, tugas-tugas sebagai khalifah? Coba itu kalian tulis ya. Coba anak-anak ibu, siapa yang mau membacakan hasil refleksi dirinya? Saya Bu. Ya, Intan. Ya kan? Khalifah adalah pemimpin di muka bumi. Tugas-tugas manusia sebagai khalifah adalah saling menolong, menjaga persatuan dan kesatuan, menuntut ilmu, melaksanakan ibadah kepada Allah dan menjaga alam agar tetap lestari. Tantangan yang dihadapi oleh satunya adalah kurangnya kesadaran dari individu itu sendiri tentang pentingnya untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai seorang khalifah yang soleh agar bisa menjaga kelestarian alam sekitar. Bagus sekali Intan telah membacakan hasil refleksi dirinya. Selanjutnya nak, untuk materi besok kita akan mempelajari tentang hidup indah dengan berbagi. Nanti di rumah bisa dibaca-baca ya. Besok pelajarannya nanti sudah ada yang dipahami. Jadi anak-anak ibu semua tetaplah semangat untuk belajar. Tetaplah menjadi khalifah yang soleh. Tetap menuntut ilmu, beribadah kepada Allah, dan kita harus menjaga kelestarian alam sekitar. Apa yang kita kerjakan hari ini, dampaknya bukan harus hari ini. Sesuatu yang baik akan mendatangkan dampak kebaikan pula. Walaupun tidak hari ini, tapi untuk masa yang akan datang. Jadi jangan sulit, merasa sulit untuk berbuat kebaikan. Menjadi khalifah itu dimulai dari diri kita sendiri. Ya, anak-anak ibu, untuk hari ini sudah cukup pembelajaran kita. Lebih dan kurang, ibu mohon maaf. Seperti biasa, untuk mengakhiri setiap kegiatan kita membaca hamdalah secara bersama-sama.